Kau ini dari tadi gue cariin, ya gue cari Kemana dari lu? tadi coba. Udah jam berapa ini? Kita udah Ini ditungguin udah jam bikin malu aja lo. Udah kita opening ini teman-teman udah pada nunggu dari tadi bingung. Makanya. Sorry ya teman-teman ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Twins Family dimanapun berada. Teman-teman. Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu semangat dan dimanapun berada semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Oke, mohon maaf tadi sedikit ada salah teknis, kita saling ketinggalan ya. Oke, hari ini kita mau ngapain? Oke, penasaran nggak kira-kira teman-teman kita mau ngapain hari ini? Pasti penasaran sih. Oke teman-teman, hari ini kita mau masuk lagi di segmen yang sama, itu ngobrol bareng The Twins. Cuman kali ini kita mau ngobrol sama orang yang tak kalah spesialnya juga sama yang kemarin. Ini luar biasa pokoknya. Siapakah dia? Tadi kita sedikit bocoran nih. Beliau ini adalah seorang videographer. Yap. Jadi mau tahu seperti apa cara mengambil video ataupun foto dan lain sebagainya, nanti kita akan menyerap ilmu dari beliau ini. Oke, sudah nggak sabar? Kita bisa tunjukin karya-karyanya ya. Betul. Teman-teman sudah nggak sabar? Langsung aja kita Cek ketemu videonya. dengan beliau. Yuk. Let's go. Oke, baik teman-teman Twins Family dimanapun berada, hari ini alhamdulillah kita sudah bergabung bersama Mas Fabri Kurniawan. Biar nanti kenalan sendiri aja. Iya, gampang Oke, nggak lah. apa-apa ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menghubungi beliau di sehari sebelum kesini sih. Nah, kebetulan ini hari Minggu, ini hari Libur ya Mas libur ya. Hari Ahad ya. Dan kebetulan Ada Mas waktu. Fabri juga ada waktu, tidak kemana-mana, dan kebetulan banget nih kita butuh beliau untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Buat sharing-sharing sama teman-teman juga. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat kesempatan itu. Nah, Mas Fabri ini adalah seorang yang bekerja di bidang videografi. Berarti beliau seorang adalah videographer. Oke teman-teman, Amin. nah, tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan aja lah Mas Fabri mau kenalan dulu atau apa, kenapa teman-teman semua. Halo Silakan. Twins Family, apa kabar? Saya Fabri, Nanti ada Instagramnya di bawah ya. Apa nih Instagramnya apa, Instagramnya Mas? Mas Fabri ini? Fabri Kurniawan. Oke, Fabri Kurniawan, Teman-temannya- jangan lupa di-follow lo ya. Bagi teman-teman yang ingin lebih kenal Mas Fabri, lebih tahu tentang karya-karya Mas Fabri, bisa di follow Instagramnya. Di situ Follow ada ya. banyak karya-karyanya seperti video-video pendek dan juga foto ya Mas ya. Ya, Oke, Mas Fabri, seorang videografer. Boleh tahu nggak sih Mas, sudah berapa lama menekuni dunia ini? kalau dimulainya sih memang dimulai dari hobi. Oh, oke. Hobi, kalau hobi udah cukup lama, sejak kecil ya. Oh, berarti bukan background pendidikan. Itu udah passionnya aja ya. Hobi pendidikan sama sekali nggak nyambung. Oh, kita juga nggak nyambung kok. Sama, kita juga nggak ada yang nyambung ini. Oke, coba diceritakan Mas, gimana nih awalnya jadi seorang videografer nih? Kalau diingat-ingat lagi ya, itu hobi di film itu udah dari kecil, sebenarnya udah ada. Oh, Dulu itu waktu masih kecil melihat tayangan televisi ya, dulu adanya cuma televisi. Di televisi itu di RCTI ada tayangan yang membahas atau mengupas soal dibalik layar sebuah film. Tayangannya setiap minggu itu. Aku entah kenapa pas lihat itu kok aku seneng banget ya. Oh, jadi ada rasa penasaran gitu loh. Gimana sih bikin film, dan kebetulan pas ada acara kayak gitu aku seneng banget, antusias banget. Oh, ternyata bikin film tuh begini ya. Oh, banyak banget proses-proses di balik layar, gimana cara syutingnya. Wah, kameranya gede-gede keren ya, apa krunya sangar-sangar gitu loh. Berarti saya kira Mas tertariknya malah jadi artisnya, ternyata bukan ya. Enggak, justru penasaran setiap kali ada film dibuat tuh Oke. selalu pengen nonton behind the scene-nya. Terus lanjut ya. ya lanjut boleh. Kalau mulai awalnya terus-terusan di videografi itu waktu anak saya lahir. Nah, ini. Oh, Syifa. Ya, meskipun sebelumnya saya juga main di fotografi ya. Saya belajar fotografi dulu, hobi, senang motret. Nah, begitu anak saya lahir 2015 tuh mulai senang tuh dokumentasi kecil-kecilan lah. Kan biasalah kalau udah punya anak tuh kan exciting banget tuh buat ngerekam gitu. Ada dapat foto, momen ada kenangan video, gitu. ya kayak gitu. Foto video gitu. Nah, lebih sekarang ini 2018 ini lebih banyak main di videonya. Ternyata asik banget loh video itu. Dan video klip pertama Mas Fabri. Oh iya, teman-temannya.
Atau sama Sama The siapa? Twins. Oh, sama The Twins kemarin ya? Nah, itu kan buat teman-teman yang udah nonton video klipnya The Twins yang judulnya Bersama Mimpi, itu lagu yang paling baru ya, lumayan lah. Nah, Mas Fabri inilah yang terlibat atau yang mengeksekusinya, teman-teman. Makasih ya udah diberi kesempatan ya. Itu Dari- yang Sangat pertama keren ya. sekali pokoknya. Awalnya kita mengenal Mas Fabri kan dari Fauji. Fauji juga sahabat kita, sama penyanyi di Jogja lah. Sekarang juga udah merambat jadi YouTuber juga. Iya, betul. Jadi bagusnya video kita itu ya bukan karena kitanya yang bagus gitu. Tapi Sebenarnya ada orang yang di balik bekerja layarnya yang luar itu yang biasa di belakang layar, keren gitu, pokoknya. yang ngerti kamera, ngerti cara pengambilan gambar yang bagus dan lain-lain gitu. Dan insya Allah nanti buat video klip The Twins yang akan datang tetap sama Mas Fabri. Semoga Mas Fabri Mudah-mudahan. nggak bosan ya kerja sama kita ya. Semangat dong. Nggak kapok kan Mas ya? Oke, berbicara tentang videografi. Sebagai seorang videografi itu apa aja sih yang perlu disiapkan Mas? Maksudnya ya pastilah kamera gitu. Apakah harus Tapi kamera yang langsung bagus atau apakah gitu, HP dulu atau gimana? tahapannya gimana? Apakah gimana gitu? Enaknya. Kan kalau videografi itu kita belajar pencahayaan. Pencahayaan. Cahaya Istilahnya matahari gitu. bukan? Ya, apapun itu cahaya. Oke. Kan soalnya tanpa cahaya kita nggak bisa ngelihat dong. Hasil yang di kamera nggak ada wajahnya kan. Oke. Jadi pertama kali belajar cahaya, ya itu bisa dimulai dari fotografi. Saya dulu kebetulan belajar fotografi, jadi tahu cahaya, komposisi, mengatur cahaya itu yang benar gimana. Nah, yang penting tahu teorinya, terus kita di fotografi itu ada yang apa namanya istilah triangle exposure, itu kita harus tahu gitu kan. Basic lah, basic dari fotografi kita pelajari. Nah, begitu kita masuk ke videografi itu nggak beda jauh, soalnya kita udah belajar. Saya dulu udah belajar cahaya, komposisi, udah belajar framing, cara belajar shoot. Ya, jadi ya nggak jauh beda. Jadi bedanya kan kalau di video itu kan gambar foto yang bergerak kan. Nah, tinggal tugas kita di video itu nanti membuat pesan atau cerita kepada untuk penonton. Iya. Nah, jadi dari gabungan-gabungan shot demi shot itu kita gabung dan bagaimana kita menyampaikan pesan kita itu kepada penonton lewat gabungan-gabungan dari shot itu, shot-shot video itu. Nah, kalau untuk gear, untuk alat-alat biasanya dimulai dari ponsel. Ponsel biasanya. Berarti nggak langsung punya kamera bagus itu ya dulu ya Mas ya? Nah, ponsel biasa. Ponsel biasa lah. Oke. Tapi bagus atau tidaknya hasil sebuah video yang kita ambil itu apakah bergantung pada Alatnya atau kemampuan kita kemampuan memahami bagaimana cara Ataukah mengambil dua-duanya atau juga atau gimana? alat yang mendukung atau gimana atau kolaborasi antara kedua itu? Kalau baru belajar mulai ya gear yang ada aja dulu. Berarti Yang kita HP punya pun dulu. nggak masalah ya Mas ya? Nggak masalah. Yang penting kan kita sudah belajar, sudah paham cara mengkomposisi gambar, memframing gambar seperti apa, terus mengarahkan mata penonton itu ke suatu shot tertentu gitu. Jadi biar pesan kita tuh nyampe ke penonton kan itu intinya kalau videografi. Ya, cuma videografi kalau misalnya kita asal nge-shoot banyak terus digabung, waktu digabung ditonton, ini shot apaan? Maksudnya apa gitu kan? Iya, itu yang sering kita lakukan selama ini ya, Vipek. Kita kan bukan seorang videografer. Jadi kita tuh asal ngambil aja sih selama ini ya. Asal take, asal Oh ya, ini tuh jadi itu. satu yang sama si penasaran Mas itu tadi tentang cahayanya Mas ya. Itu maksudnya gimana sih, kan selama ini kan kita ya shoot aja yang ya mau mataharinya terang, mau mataharinya siang ya udah pakai efek yang sama normal aja itu. Apakah ada tips tersendiri buat shoot yang misal matahari lagi panas, caranya gimana itu gimana menyesuaikan Mas? dengan situasi yang ada itu. Iya, jadi matahari itu membuat karya kita atau video kita tuh menjadi punya nilai suasana tertentu, mood tertentu. Di dunia fotografi apa videografi itu ada yang namanya high key, low key, ya itu istilah aja sih. Jadi suasana ceria kah, suasana itu misterius, suasana kegelapan, suasana gembira, itu bisa disampaikan melalui cahaya. Karena dari kita mempelajari cahaya, dari kita belajar cahaya aja itu kita sudah bisa menyampaikan pesan tertentu ke penonton. Wah, kita dapat ilmu baru Luar nih. biasa ya, teman-teman ya. Selama ini kita menyampaikan pesan kepada orang lain itu lewat lagu, lewat puisi, lewat ya hal-hal yang lain ya ternyata ada hal yang seorang baru. Kameramen juga bisa menyampaikan itu dengan ya itu tadi ya Mas ya. Ya. Wah. Enggak, yang Belajar keren ya, ke ternyata. sinematografi. Oh ya iya, sinematografinya. Yang saya tahu cahaya selama ini cuma Ultraman ya. Itu raksasa cahaya yang saya tahu. Ternyata cahaya tuh ada yang lain juga ya. Ya, betul. Terus Cahaya kebaikan.
Ini udah nyaman kan bekerja di bidang ini, Mas? Alhamdulillah menyenangkan ya. Berarti udah sering dong dipanggil job-job di mana-mana gitu ya. Alhamdulillah ya, selain sama Dead Twins kan biasanya kayaknya sibuk nih. Sering banget ya. Kita lihat Alhamdulillah story-storynya. ada aja gitu ya. Ya, alhamdulillah ada. Berarti bekerja di bidang yang kita senangi atau hobi kita itu rasanya lebih asik ya, Mas? Nyaman. Menyenangkan ya. Benar-benar. Kita hobi tapi dibayar gitu loh. Hobi yang dibayar. Hobi Ya dibayar. kalau bayaran itu Mungkin itu bonus kali ya. Yang penting kita senang berkarya ya. Yang penting senang dulu sih menurut saya. Kalau kita senang dulu akan suatu Ya. hal, itu kita menjalaninya ya tetap ringan hati gitu. Oh iya. Misalnya ada tantangan, kesulitan itu kan justru membuat kita, kalau misalnya kita senang ya, itu justru kita ingin harus challenge nih. Aku pasti bisa kayak melalui Iya, itu. iya, Malah iya, justru banyak banget timbul rasa penasaran. Tantangan Gimana buat caranya? diri gitu ya. Kayak gitu. Menantang diri sendiri dengan segala kesulitan. Gimana sih caranya dia bisa teratasi gitu. Nah, jadi kita meskipun ada tantangan itu kita menghadapinya dengan senang hati gitu. Karena kita mencintai prosesnya. Iya. Kan kita kan sudah terlanjur cinta sama dunianya kan, pasti segala proses yang dialami pasti kita Jalanin. senang-senang aja gitu kan. Ibarat hidup kita adalah sebuah pilihan kan. Kalau kita Iya, sudah iya. memilih di jalan ini ya kita sudah tahu resikonya dan suka dukanya, jatuh Nah, bangunnya itu pasti kita akan lewatin. Orang kita senang kan di situ kan. Iya. Iya, betul betul. Oh ya Mas, mau tanya satu lagi Boleh nih. lanjut ya? Ada satu lagi yang lanjutin. Oh, silakan dulu. Monggo. Passion itu juga nggak harus dicari sebenarnya. Passion itu kan juga ada di keseharian kita, Oh, iya. di segala aktivitas kita. Bisa juga kita belum menyenangi sebuah bidang, tapi setiap hari kita bergelut di bidang itu terus. Nah lama-lama kita suatu saat mencintai bidang yang kita kerjakan. Itu juga bisa dikatakan passion. Jadi passion nggak harus dicari. Passion juga bisa kamu temui nanti seiring dengan aktivitas kalian yang kalian lakukan terus dan kalian lakukan dengan sepenuh hati. Itu lama-lama nanti akan jadi passion juga. Catat ya teman-teman ya. Itu sangat luar biasa sekali loh. Ini pelajaran baru buat kita nih. Oh ya, Mas, tadi mau nanya nih Mas. Ini kan ya udah cukup lumayan lah, udah hampir 2 tahun ya bergelut di dunia videografer kayak gini nih, videografi. Ini masih ada nggak sih target ke depan atau sesuatu yang belum dicapai tuh masih ada nggak Mas, targetnya gimana ke depannya? Khususnya di bidang itu ya. Iya, pastilah. Masih banget yang Mungkin mau bikin film sendiri atau gimana? Ya, bikin film. Mungkin mau bikin film mungkin jangka panjang ya, soalnya bikin film juga nggak semudah yang dibayangkan. Ya. Betul. Itu Masih banyak banget proyek yang pengen kita garap ya, kayak video company profile, video konten kreasi ya kayak di Nanti video klip Dead Twins juga menunggu. Nah, video klip juga keren tuh, aku suka. Soalnya kalau di video klip kan lebih banyak main sinematografinya tuh bagus. Bikin mini drama mungkin ya, mini series ya gitu. Nah, itu yang mungkin kita bisa kolaborasi itu ya. Ya, belajar lighting juga harus lebih banyak lagi. Soalnya lighting kan kuncinya dari sebuah karya videografi menurut saya. Jadi saya ingin belajar pencahayaan itu lebih proper lagi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kebeli itu alat-alat untuk lighting. Amin. Oke teman-teman, berarti Mas Fabri ini sudah sangat berpengalaman lah, sudah tidak bisa kita ragukan lagi masalah kemampuan, wawasan di bidang yang beliau senangi. Terus kita mau tanya nih, kan dari tadi kan kita bicara passion yang kita senangi dan lain-lain. Pasti kan di dalam passion atau hobi kita tuh ada sesuatu hal yang berseberangan dengan itu. Maksud saya, apa suka dukanya ketika menjalankan hal yang kita suka itu. Contohnya Mas Fabri kan di video, ada nggak sih suka dukanya? Kesulitan tersendiri mungkin yang dialami gitu. Atau mungkin selalu senang gitu kan? Enggak. Banyak senangnya sih. Oh ya senangnya ya, nggak ada sukanya? Ada dukanya paling ya. Nah, duka maksud saya, ada dukanya. Dukanya dananya terbatas. Oke. Ya, itu paling utama buat kita semua ya. Kan bisa. Saya anggap sih bukan kesulitan sih, mungkin lebih ke tantangan ya. Iya, tantangan. Meyakinkan orang lain untuk mencoba produk saya atau mencoba jasa videografi saya. Kalau saya sih, Tapi alhamdulillah banyak yang setuju sih. kalau saya sih Belum ada ini yang Mas, setuju. kalau dukanya ya, misalnya ketika kita mau ambil video, tapi tiba-tiba baterainya mati. Nah, itu kan bisa jadi duka juga itu. Pernah. Nah, itu kan bisa jadi tuh. Ketika kita lagi take Tiba-tiba video baterai misalnya. lowbat. Ya itu teknis sih di lapangan. Teknis ya, lebih ke teknis ya. Apes. Pernah ini juga waktu suatu ketika pas bikin konten, kebetulan yang ngisi bapak saya, kan bapak mertua itu kan punya konten YouTube ya, ada channelnya. Lucu banget ya. Kejadiannya syuting hari ini. Nah, kebetulan kemarinnya tuh habis syuting video klip kalau nggak salah, video klipnya Fauzi. Kemarin syuting tepar kan. Terus hari ini
syuting lagi lanjut kontennya Bapak. Nah, saya tuh lupa mengkosongkan memorinya. Begitu di play, jalan kira-kira 5 menit, penuh memorinya. Wah, itu sangat fatal sekali ya. Lah iya berarti kan ada kan suka dukanya tuh ada gitu loh, nggak mungkin nggak ada. Sempat bapak saya ngomong gitu lama, tahu udah penuh dari tadi gitu, nggak tahu di menit keberapa penuhnya dia ngomong terus saya cuma aduh malu gitulah, tapi nggak apa buat pengalaman. Ya itu pengalaman Banyak cerita yang seperti itu. Di belakang layar Terus ya. bapak nggak marah. Berarti seru ya menjadi seorang Ya. videografer maupun fotografer. Terus apa saja sih alat-alat yang wajib dimiliki oleh seorang Videografer. Alat ya, yang paling wajib Selain kamera. bukan bekal ya. Hah? selain kamera apa Selain yang kamera. harus ada? Yang jelas ya ilmu sih. Oh ilmu. Oke. Kalau dari segi alat mungkin Ilmu sama HP ya, ilmu sih bisa sambil jalan saat kita punya gear ya. Dan alatnya pun yang paling wajib ya, kalau karena kita ingin videografi kan kita harus punya alatnya ya. Dan kayak gitu kan nggak bisa menafikan juga keberadaan gear itu sendiri. Ya bisa dimulai aja dari yang murah-murah, HP bisa. Ya, Seperti ini juga perlu kan dibutuhkan maksudnya kayak mic, clip Ya, on, iya, clip on kayak gini juga. kayak tripod kan juga. untuk alat rekamnya maksudnya videonya. Oh iya. Bisa dimulai dari HP, dari camcorder ya, bisa pinjam-pinjam sana sini. HP yang jelas ya. Terus habis itu audionya itu kita harus punya mic. Kalau belum punya itu nggak apa-apa sih. Kita bisa mendekatkan sumber suara ke ini media rekam aja, misalnya HP, ya nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Syukur punya clip on. Kalau Deadwin selama ini kan kita hanya bisa karena terbiasa dengan karena proses Oh kan. iya, ada satu lagi, lighting. Oh iya, lighting. Betul. Oke, itu juga wajib kalau di. Nah, ini apa? Kalau Deadwin kan selama ini kan kita bisa karena kita berproses sendiri, kita lihat teman-teman karena terbiasa melakukannya. Kalau perbedaan kita sama Mas Fabri kan memang ini yang menekuni betul-betul di bidangnya. Kalau kita kan di depan layar kebanyakannya. Kalau Mas Fabri memang ahlinya di belakang layar gitu. Jadi kalau Mas Fabri udah bikin video bagus-bagus menurut kita pribadi ya. Iya, udah sangat mau bagus tanya nih, lah. Mas, menurut Mas Fabri selama Mas Fabri berkarya bikin video terbaik yang pernah Mas Fabri bikin tuh yang mana kira-kira? The Twins bersama mimpi. Nah, kira-kira. The Twins bersama mimpi. Beneran nih Mas, serius nih, nggak bohong nih. Beneran berkesan, soalnya itu kan video serius yang dari klien pertama kali. Oh. Nggak juga sih, pertama kali dulu bikin iklan sih. Oh iklan, tapi yang video klip pertama kali ya? Iklan fashion gitu ya. Kalau yang fashion kan nggak directingnya nggak terlalu gimana. Berarti Deadwins beruntung ya. Menjadi Yang berkesan sih The Twins. sejarah hidupnya Mas Fabri. Pertama kali bikin video klip dan itu harus gimana caranya kita memutar video, Betul. memutar apa namanya single kalian terus menerus ya. Iya. Terus nanti dicocokin gambarnya dan itu waktu syuting dulu berapa kali diputar? Wah, adegan yang pertama aja yang jalan itu. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kan? Iya. Sampai iya sore. Mm-mm. Di beberapa lokasi, ada 3 lokasi dan itu musiknya di setel terus menerus, apalagi di studio ya itu udah 5 kali 6 kali di setel gitu ya. Soalnya gini Mas, kalau kita kan memilih seorang yang akan mengambil video klip kan juga udah mulai serius kan waktu itu, tidak sembarangan lagi kan. Dulu kan kita memilih ngedit Mas sendiri. Fabri kan bukan asal milih karena kita memang bukan ahli yang mengambil gambar, tapi kita tahu bagaimana gambar yang ciri-ciri gambar yang bagus ya dikit-dikit lah. Jadi setelah kita amatir karya-karya dari Mas Fabri, memang cocok untuk menjadi seorang videografer ya Mas ya. Dan selain Mas Fabri juga jiwanya masih jiwa muda, jadi nyambung sama kita yang masih muda-muda gitu kan. Jadi nggak kaku gitu. Dan ini lagi nggak cuma berhenti di proses syutingnya aja kan. Setelah pulang dari syuting harus ngedit lagi video. Betul. Itu yang berat. Video kalian harus saya edit lagi dan saya puter-puter lagi sampai ratusan kali sampai videonya jadi. Lebih enak proses take apa edit nih? Mana lebih enak? Take apa edit? Dua-duanya asik sih. Dua-duanya asik ya. Jujur yang paling asik itu ya waktu ngetek. Jadi bisa lihat suasananya ya. Paling ribet itu editingnya sih. Ya. Pasti gitu ya. Jadi jangan pernah meremehkan pekerjaan seorang editor. Intinya ya semua kita yang berkarya tuh memang nggak mudah ya. Videografer itu
di luar kerja, pulang ke rumah kerja lagi. Iya. Kita yang di artisnya di video klip itu ya kita Ya. itu tinggal menunggu Acting, tapi mungkin punya kesulitan masing-masing lah. jadi intinya pesan buat teman-teman yang udah berkarya mungkin yang udah nyuruh videografer lah gitu, jangan tanya-tanya kayak gini nih. Oh kapan sih mas kok lama banget. Tahu dulu jadi videografer tuh kayak gimana ngeditnya. Gampang. Jadi kita sabar. Intinya yang sabar itu pasti hasilnya maksimal kok. Apa nih pesan Mas Fabri buat teman-teman di luaran sana, baik buat Twins Family ataupun orang umumnya lah, lebih ke ini kan kebanyakan orang kan lihat karya kita yang kita post entah di YouTube, di Facebook atau di Instagram, kebanyakan komen negatif bla bla bla, tapi nggak tahu kita di belakang layar itu berat perjuangannya minta ampun, apalagi sebagai seorang videografer. Bagaimana pandangan seorang videografer menanggapi hal seperti itu? Ya, secara umum aja ya saya menanggapi ya. Wajar kalau misalnya netizen yang tercinta ini komen gitu kan, Ya, sesuka hati mereka, sesuka jidat mereka. Walaupun nggak semua ya, pasti Iya. saya yakin banyak. Oknum lah. Saya yakin Twins Family ini pada smart semua ya. Amin. Smart. Amin. Mantap pokoknya. Orangnya keren. Dan kalau komen pasti yang membangun. Amin. Semoga. Yang perlu dipahami itu adalah proses kita, Bu. Proses kita menuju sesuatu yang kita bikin itu nggak gampang gitu. Ada tahapan di mana itu tuh penuh perjuangan itu. Yang kalian lihat kan cuma hasilnya doang ya. Cuma 4 menit. Bukan itu hasilnya. Tapi perjuangannya 2 hari. Perjuangannya luar biasa. Ngeditnya berhari-hari lagi. Jadi bukan ingin karya kita semuanya dihargai, ingin dihargai, enggak. Cuma kalian Hargai mungkin bisa lebih bijaksana. Andaikan kalian itu berpikir secara proses gitu. Memposisikan diri sebagai orang yang melakukannya gitu. Betul, kayak gitu. Itu nggak mudah teman-teman. Semua itu perlu proses sehingga menghasilkan suatu karya yang seperti itu. Dan teman-teman harus, saya sih pesannya cintailah proses karena proses itu akan membentuk kalian gitu. Betul. Jadi jangan cuma mengejar hasilnya doang, tapi prosesnya harus kalian nikmati. Dan kalian juga harus punya target yang tinggi ya. Jadi jangan cuma asal aja. Kayak lagu The Twins itu bersama mimpi ya. Harus Jadi- punya target yang tinggi dan berbeda dari yang lain. Oke teman-teman, terakhir dari saya ya, sukses itu bukan ketika kita berdiri di puncak, tapi ketika kita menikmati proses jatuh bangun itu nikmat banget. Kalau kita udah sukses berdiri di puncak itu hanya bonus gitu Mas ya. Nah, ini yang sudah yang mengalami lika-liku hidup yang Sama-sama Ini ini kita mengalami lebih dulu proses ya. lebih dulu berjalan. Oke teman-teman Twins Family di mana berada, segitu dulu kita ngobrol Ya. sama Mas Fabri hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Apa yang di-share dari tadi bisa diambil Amin. manfaatnya. Semoga ya Mas ya. Ya, nanti kalau ada yang ingin lebih kenal dengan Mas Fabri maupun dengan The Twins bisa DM pribadi kita, tanya-tanya monggo. Oke, udah cukup? Selesai? Oke. Oke. Udah? Halo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.